bara konflik Timur Tengah kembali menyala, lebih panas dari sebelumnya. Setelah serangan besar-besaran Israel ke Damaskus yang menewaskan puluhan orang dan menghancurkan markas-markas strategis Suriah, kini rezim Damaskus dan Teheran bersatu suara. Serangan balasan akan diluncurkan. Bukan sekedar ancaman diplomatik atau retorika di mimbar internasional, tapi langkah nyata militer sedang disusun dan dunia pun menahan nafas. Suriah yang selama lebih dari 1 dekade dilanda perang sipil tampaknya belum sepenuhnya pulih dari luka lama. Tapi serang langsung Israel ke jantung ibu kota, termasuk ke markas besar Kementerian Pertahanan, dianggap sebagai pelecehan terhadap kedaulatan negara yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Presiden Suriah Ahmed al-Shara dalam pidatonya pasca serangan itu mengatakan, "Kami tidak mencari perang, tapi kami tidak akan menerima kehinaan. Kami akan membalas bersama sekutu kami dengan kekuatan penuh." Yang dimaksud dengan sekutu tidak lain adalah Iran. Negara mullah yang sama ini menjadi tulang punggung pertahanan regional terhadap dominasi Israel dan Barat. Tak butuh waktu lama, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, melalui pernyataan resminya di Teheran, serangan terhadap Suriah adalah serangan terhadap seluruh poros perlawanan. Pernyataan ini bukan kalimat biasa. Ini adalah kode militer yang dalam, mengindikasikan bahwa poros perlawanan yang mencakup Iran, Suriah, Hizbullah, dan kelompok-kelompok bersenjata di Irak dan Yaman sedang bersiap untuk bertindak. Iran menurut laporan intelijen internasional telah mulai menggerakkan pasukan Quds, unit elit dari Garda Revolusi Islam (ARGC), menuju wilayah barat Irak dekat perbatasan Suriah. Konvoi militer dalam jumlah besar telah terdeteksi oleh drone mata-mata Amerika Serikat dan satelit Israel. Selain itu, rudal-rudal jarak menengah dilaporkan telah dipindahkan ke pangkalan di sekitar Palmyra dan Homs, 2 wilayah strategis di tengah Suriah. Aktivitas radar dan sistem pertahanan udara Iran di Suriah pun menunjukkan tanda-tanda kesiapan tempur. Sementara itu, di Damaskus, Tentara Nasional Suriah (SAA) meningkatkan kesiagaan di berbagai front. Pasukan pertahanan rudal S-300 yang dikirim Rusia beberapa tahun lalu telah diaktifkan kembali. Tank, artileri, dan brigade elit Suriah diposisikan ulang di sepanjang perbatasan selatan dan barat, menghadap langsung ke wilayah dataran tinggi Golan yang diduduki Israel sejak 1967. Langkah ini menandakan bahwa Suriah tidak lagi menahan diri seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya, serangan Israel dibalas dengan retorika atau aduan ke PBB, kini suasananya berbeda. Ada perasaan bahwa serangan ke Damaskus sudah melewati batas merah yang tidak bisa diabaikan. Dan Iran sebagai sekutu utama tampaknya memberi lampu hijau untuk melakukan perlawanan terbuka. Yang menarik, beberapa hari setelah serangan Israel, pertemuan rahasia dilaporkan terjadi di Teheran. Delegasi militer Suriah dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Suriah, Jenderal Ali Mahmud Abbas, bertemu dengan petinggi RGC dan Khamenei sendiri. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa jika Israel kembali melancarkan serangan ke wilayah strategis Suriah, maka serangan balasan akan diluncurkan secara simultan dari Suriah, Lebanon, dan Irak. Skenario balasannya pun tidak main-main. Dari laporan beberapa analis militer, Iran kemungkinan akan menggunakan rudal Fateh 110 dan Sulfagar yang memiliki jangkauan antara 300 hingga 700 km, mampu menjangkau kota-kota di Israel seperti Haifa dan Tel Aviv. Hizbullah yang menjadi ujung tombak Iran di Lebanon Selatan juga tampak meningkatkan intensitas latihan militernya. Video-video latihan militer kelompok ini beredar di media sosial, memperlihatkan uji coba rudal anti-tank, drone bersenjata, dan pergerakan pasukan di dekat perbatasan Israel. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah dalam pidatonya baru-baru ini menyatakan Israel telah menabur badai di Suriah. Mereka harus bersiap menuai topan dari seluruh front. Respon dari Israel pun tidak mengecilkan potensi konflik ini. Perdana Menteri Israel saat ini, Benny Gantz, menyatakan dalam jumpa pers darurat bahwa Israel tidak akan membiarkan sumbu Iran merayap ke jantung perbatasan kita. Ia mengklaim bahwa setiap ancaman akan dihancurkan dengan skala dan kecepatan yang belum pernah terlihat.
Militer Israel telah memobilisasi pasukan cadangan, memperkuat pertahanan udara Iron Dome dan Arrow 3, serta memindahkan unit elit Sayeret 13 dan Sayeret Matkal ke pangkalan di utara. Namun, ancaman dari dua arah, dari Suriah dan Iran, membuat situasi semakin rumit. Serangan balasan tidak harus datang dalam bentuk rudal konvensional. Beberapa analis memperkirakan bahwa Iran dan Suriah juga bisa mengganti proksi mereka di Gaza, Irak, bahkan Yaman untuk menciptakan tekanan bersamaan di berbagai titik. Serangan drone dari Houthi, peluncuran roket dari Gaza, sabotase di Irak, dan teror cyber terhadap infrastruktur Israel menjadi skenario yang tengah dianalisis di Tel Aviv dan Washington. Di balik layar, diplomasi berjalan cepat. Rusia dan China menyuarakan kekhawatiran bahwa serangan balasan penuh bisa menciptakan perang regional yang lebih luas. PBB mengadakan sidang darurat, sementara Amerika Serikat, meskipun secara historis mendukung Israel, mendorong kedua pihak untuk menahan diri. Namun bagi Iran dan Suriah, pernyataan internasional tampaknya hanya sekedar angin lalu. Salah satu faktor kunci yang mendorong Suriah dan Iran bersatu dalam momentum ini adalah keinginan mereka untuk mengakhiri dominasi militer Israel yang selama ini bergerak bebas di langit Suriah. Dalam satu dekade terakhir, Israel telah meluncurkan ratusan serangan ke wilayah Suriah dengan alasan mencegah penyebaran senjata Iran dan Hezbollah. Tapi kali ini berbeda. Damaskus ingin memperlihatkan bahwa mereka punya hak membela diri. Kekompakan antara Damaskus dan Teheran bukan hanya urusan strategi, tapi juga simbol. Simbol bahwa poros perlawanan masih hidup, bahwa meskipun Suriah porak-poranda, mereka belum dikalahkan. Dan bahwa Iran dengan segala sanksi dan tekanan masih mampu memainkan kartu besar dalam geopolitik Timur Tengah. Tentu saja semua ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Akankah ini menjadi awal dari perang besar antara poros perlawanan dan Zionis Israel? Ataukah ini hanya permainan tekanan di mana masing-masing pihak menunjukkan ototnya tanpa benar-benar ingin menyalakannya? Jawabannya belum jelas, tapi jika satu rudal jatuh di Tel Aviv dan dibalas dengan serangan Israel ke Teheran atau Damaskus, maka eskalasi akan sulit dibendung. Bahkan bisa menarik kekuatan regional lain seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, dan tentu saja Amerika Serikat. Saat ini langit Suriah masih dalam mode siaga tinggi. Radar-radar terus memantau pergerakan jet tempur Israel, sementara rudal-rudal Iran kemungkinan sudah siap di silo bawah tanah. Jika tombol diluncurkan, maka sejarah baru akan ditulis, dan mungkin akan menjadi bab paling berbahaya dalam konflik Arab-Israel selama puluhan tahun terakhir. Untuk saat ini, dunia hanya bisa menunggu siapa yang akan menyalakan api terlebih dahulu. Dan jika itu terjadi, jangan berharap padamnya akan mudah.